Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang jenis-jenis penelitian kualitatif. Pertama-tama, perkenalkan, saya Rifda Dinda Ramadhani. Saya akan menjelaskan sedikit tentang metode kualitatif. Metode kualitatif itu adalah metode yang merupakan fokus pada pengamatan yang mendalam. Nah, oleh karenanya menggunakan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atas pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fenomenologi. Nah, istilah fenomenologi ini secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, dari kata fenomena atau fenomenon. Nah, secara harfiah berarti gejala atau yang biasa dibilang apa yang telah menampakkan diri, sehingga nyata bagi kita. Penelitian fenomenologi ini mencoba untuk menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena. Pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji. Menurut Creswell, pendekatan fenomenologi ini menunda semua penilaian tentang sikap yang alami sampai ditemukan dasar tertentu. Penundaan ini biasa disebut dengan epoch atau jangka waktu. Nah, epoch adalah membedakan wilayah data subjek dengan interpretasi peneliti. Selanjutnya ada fokus penelitian. Pada dasarnya ada dua hal utama yang menjadi fokus dalam penelitian fenomenologi. Yang pertama ada textual description. Textual description ini apa yang dialami oleh subjek penelitian tentang sebuah fenomena. Apa yang dialami adalah aspek objektif, data yang bersifat faktual, hal yang terjadi secara empiris. Nah, yang kedua itu ada structural description. Bagaimana subjek mengalami dan memaknai pengalamannya. Deskripsi ini berisi aspek subjektif. Aspek ini menyangkut pendapat, penilaian, perasaan, harapan, serta respons subjektif lainnya dari subjek penelitian. Penelitian berkaitan dengan pengalamannya itu. Ada teknik analisis data. Nah, Creswell menjelaskan tentang aspek analisis data dalam kajian fenomenologi sebagai berikut. Yang pertama adalah peneliti mendeskripsikan sepenuhnya fenomena atau pengalaman yang dialami oleh subjek penelitian. Kedua adalah peneliti kemudian menemukan pernyataan dari hasil wawancara tentang bagaimana orang-orang menemukan topik rinci pernyataan-pernyataan tersebut dan perlakuan setiap pernyataan memiliki nilai yang setara. Kemudian, rincian tersebut dikembangkan dengan tidak melakukan pengulangan. 3. Pernyataan-pernyataan tersebut kemudian dikelompokkan dalam unit-unit bermakna. Peneliti merinci unit-unit tersebut dengan menuliskan sebuah penjelasan teks dengan pengalaman yang disertai contoh dengan seksama. Peneliti kemudian merefleksikan pemikirannya dengan menggunakan variasi imajinatif atau imaginative variation atau deskripsi struktural, mencari keseluruhan makna yang memungkinkan dan melalui perspektif yang divergent. Nah, kemudian mempertimbangkan kerangka rujukan atau gejala yang mengonstruksikan bagaimana gejala tersebut dialaminya. Peneliti kemudian mengonstruksi semua penjelasan tentang makna dan esensi pengalamannya. Yang terakhir, peneliti melaporkan hasil penelitiannya. Laporan tersebut menunjukkan adanya kesatuan makna berdasarkan pengalaman seluruh informan. Setelah itu kemudian peneliti menulis deskripsi gabungannya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Keke Aprilia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang grounded theory. Pendekatan grounded theory ini adalah metode penelitian kualitatif yang menggunakan sejumlah prosedur sistematis guna mengembangkan teori dari kancah. Tujuan grounded
teori adalah menentukan kondisi yang memunculkan sejumlah tindakan atau interaksi yang berhubungan dengan suatu fenomena dan akibatnya. Di sini ada 3 aspek yang membedakan grounded teori bila dibandingkan dengan pendekatan lainnya. Yang pertama, peneliti mengikuti prosedur analisis sistematis. Yang kedua, proses riset memungkinkan untuk mendapat sebuah asumsi. Yang ketiga, peneliti tidak hanya menjelaskan, tetapi juga mengkonseptualisasikan. Selanjutnya, langkah-langkah grounded teori, metodologi. Yang pertama adalah mengikuti pola kualitatif pada umumnya. Yang kedua, setelah penelitian, konsep teori yang disusun diuji kembali di mana perlu direvisi atau disempurnakan kembali melalui berbagai revisi dan perbaikan atau penyempurnaan dengan menggunakan data yang akurat melalui analisis komparatif atau biasa disebut penelitian yang bersifat membandingkan dan situasi serta kelompok yang tepat untuk menguji atau menemukan teori. Selanjutnya, tentang studi sejarah. Penelitian histori berupaya merekonstruksi tentang fakta di masa lampau, tentang apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana secara objektif, sistematis dan akurat yang dilaksanakan pada waktu sekarang. Proses rekonstruksi dilakukan berdasarkan hasil catatan-catatan di lapangan, artefak serta laporan-laporan verbal pelaku atau saksi sejarah. Menurut Bord dan Gall dalam The Jamal, penelitian sejarah adalah penyelidikan secara sistematis terhadap dokumen dan sumber-sumber lain yang mengandung fakta tentang pertanyaan-pertanyaan sejarawan di masa lampau. Menurut Wirama, ada 4 langkah studi sejarah, yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah di mana meliputi perumusan, hipotesis, dan pertanyaan. Yang kedua, mengumpulkan dan mengevaluasi bahan-bahan sumber yang di dalamnya merumuskan kembali hipotesis dan pertanyaan. Yang ketiga, melakukan sintesis informasi dari bahan-bahan sumber, dapat pula melakukan revisi hipotesis. Yang keempat, analisis penafsiran, merumuskan kesimpulan atau menerima hipotesis atau menolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Onya Riani. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, Kiki Aprilia. Materi selanjutnya adalah etnografi. Etnografi adalah jenis metode penelitian yang diterapkan untuk mengungkap makna sosiokultural dengan cara mempelajari keseharian pola hidup dan interaksi kelompok sosiokultural tertentu dalam ruang atau konteks yang spesifik. Seorang etnografer tak hanya mengamati, namun juga berupaya untuk menyatu dalam kehidupan kultural suatu kelompok yang akan diteliti. Generasi dalam etnografi itu ada 4. Nah, yang pertama adalah etnografi mula-mula. Etnografi mula-mula ini diawali pada akhir abad ke-19. Lalu yang kedua ada etnografi modern yang diawali dari tahun 1915 hingga 1925. Lalu ada yang namanya etnografi baru generasi pertama yang diawali pada tahun 1960-an. Dan yang terakhir adalah etnografi baru generasi kedua. Selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah etnografi. Yang pertama yang harus dilakukan adalah menetapkan informan. Peneliti harus memilih informan yang baik dan pas untuk penelitiannya. Setelah menetapkan informan, kita akan melakukan wawancara etnografis. Wawancara etnografis sebaiknya dilakukan dengan penuh persahabatan dan jangan menimbulkan kecurigaan yang berarti pada informan. Lalu langkah ketiga adalah membuat catatan etnografis. Catatan dapat berupa laporan ringkas, laporan yang diperluas, jurnal lapangan, dan perlu diberikan analisis atau interpretasi. Catatan ini juga sangat fleksibel, yang penting peneliti bisa mencatat dengan jelas identitas informan tersebut. Langkah keempat adalah mengajukan pertanyaan deskriptif. Pada tahap ini, kita akan mengajukan pertanyaan kepada informan yang membuat informan merasa terdorong untuk menceritakan atau mendeskripsikan tentang kultur budayanya mereka. Contohnya, apakah Bapak bisa menceritakan kehidupan sehari-hari Bapak? Kegiatan apa yang bisa Bapak lakukan sehari-harinya? Seperti itu ya. Lalu langkah selanjutnya yang kelima adalah melakukan analisis wawancara etnografis. Sebelum memulai wawancara, perlu kiranya untuk analisis data yang terkumpul. Analisis ini memungkinkan kita sebagai seorang peneliti untuk menemukan berbagai permasalahan untuk ditanyakan pada wawancara selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah membuat analisis domain. Setiap kebudayaan memiliki sekian banyak istilah pencakup. Peneliti membuat istilah pencakup dari apa yang sudah dikatakan informan.
Istilah tersebut hanya memiliki hubungan sistematis yang jelas atau bermakna. Lalu selanjutnya mengajukan pertanyaan struktural. Pertanyaan jenis ini memungkinkan etnografer untuk menemukan informasi mengenai domain unsur-unsur dasar dalam pengetahuan budaya seorang informan. Pertanyaan-pertanyaan itu memungkinkan kita sebagai peneliti untuk menemukan bagaimana informan mengorganisir pengetahuan mereka. Contohnya, ubi jenis apa yang ditanam di daerah ini, atau jenis tumbuhan apa yang biasanya ditanam di daerah sini, seperti itu. Lalu pada langkah ke-8 kita akan membuat analisis taksonomik. Taksonomi adalah upaya pemfokusan pertanyaan yang telah diajukan. Tujuan taksonomik adalah untuk memilih satu fokus yang bersifat sementara untuk membuat analisis mendalam. Pada langkah ke-9 kita akan mengajukan pertanyaan kontras. Pertanyaan kontras memungkinkan etnografer atau seorang peneliti menemukan dimensi makna yang dipakai oleh informan untuk membedakan berbagai objek dan peristiwa dalam budaya mereka. Contohnya, apakah perbedaan jenis ubi A dan ubi B? Seperti itu. Lalu di langkah ke-10 kita akan membuat analisis komponen. Analisis komponen meliputi pembuktian informasi pada informan serta mengisi informasi yang kurang. Selanjutnya dengan menemukan tema-tema budaya. Tujuan menemukan tema-tema budaya adalah untuk memahami sifat dasar tema dalam sistem makna budaya dan untuk melaksanakan suatu analisis tema pada suasana budaya yang sedang dipelajari atau sedang diteliti. Langkah terakhir adalah dengan menulis etnografi. Menulis etnografi sebaiknya dilakukan secara deskriptif dengan bahasa yang baik, mudah, dan lancar. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.